Saya bersama Mr. Q Kodari. Ya. Yes. Saya selalu bersenang kalau ada dia karena ketawanya itu loh. Yang saya bilang ketawanya itu membuat polarisasi karena orang bisa sangat benci atau sangat kesel atau sangat seneng gitu mendengar ketawanya. Dan dia sendiri juga ketawa itu untuk memuas-muasin diri sendiri aja, ekspresi kepuasan gitu. Kalau bukan diri kita yang menyenangkan diri kita, siapa lagi, Mas? Iya, betul. Jangan menggantungkan nasibmu pada orang lain. Iya, betul. Ya, nasib adalah kesunyian masing-masing. Iya, saya setuju banget ini. Saya kira Chairil Anwar tepat itu. Tepat banget ya. Chairil Anwar ini orang atau poet yang paling bisa menangkap esensi manusia kalau menurut saya kira betul. Iya. Dan karena itu kekuatan dia itu. Betul. Dan karena itu dia jadi awet terus. Iya, dan dengan bahasa yang dimengerti oleh awam. Betul. Kadang-kadang kan sastrawan ini menangkap fenomena tentang manusia itu dengan kalimat yang tidak mudah dipahami oleh semua orang. Ini contoh penyair yang bisa dipahami oleh guru besar maupun rakyat jelata. Betul. Dan saya kira sebagian besar penyair setelahnya itu sangat dipengaruhi dia dengan gayanya masing-masing ya. Gunawan Muhammad, Subagio, Sapardi, semuanya itu dapat ilhamnya itu dari Chairil gitu. Tapi kita kok jadi ngomongin Chairil Anwar? Gak apa-apa. Ya bagian dari diskusi lah. Iya, betul. Gini, jadi kan di segmen sebelumnya. Tapi aku masih penasaran ngomong soal dia. Di Ponorogo kan dia yang bikin kan? Iya. Bayangkan. Ya, seorang pahlawan yang biasanya itu kayaknya normatif, lalu kemudian dibesar-besarkan. Tapi di tangan seorang Chairil, puisinya itu dapat gitu, heroismenya dapat, tapi unsur sastranya juga ini kan, nggak hilang kan? Nggak hilang sama sekali ya. Dan juga ada puisi-puisi dia yang juga enigmatik gitu loh, menimbulkan teka-teki gitu. Ini maksudnya apa gitu. Dan semua ahli hisab mencoba meniru gayanya dia. Oh iya, itu foto yang sangat ikonik itu. Sekali berarti sudah itu mati. Itu dia. Itu dan harus begini kan? Harus begini. Iya. Ahli hisab. Dan sebetulnya ini Chairil Anwar tuh cuman cocok buat pendukung 02. Kalau pendukung 01 repot. Agak repot. Nggak bisa merokok ya. Kalau pendukung 03. Iya betul. Dan ini disinilah cara masuk yang bagus. Cara masuknya itu kan lihat tuh ketawanya dia ketawa sendiri aja itu. Seneng sendiri gitu. Tapi biasanya kejadian. Dan ternyata iya. Jangan kan yang serius dibicarakan, dibahas, yang nggak sengaja pun akhirnya kok kejadian. 16,9%. Ini terkait dengan soal 16,9. Kemarin kan yang tayang tadi malam, kemarin malam itu kan kita bicara tentang hoax potongan video terhadap saya, yang seakan-akan Anda adalah bagian dari konspirasi kecurangan gitu kan, karena memprediksi itu benar kan, Ganjar dapat 16,9 gitu. Udah direncanakan tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari gitu. Terus juga membahas soal Refli Harun. Di dalam podcast yang kemarin. Sekarang kan kita membahas tentang kelanjutan sebenarnya, tapi juga mungkin perluasan dari topik itu tentang yang Anda sebut dalam perbincangan kita itu sebagai mitos-mitos kecurangan dalam Pilpres 2024. Betul. Di sini kan kita juga bisa membahas komentar respon Bung Kodari tentang Adian, tentang Rocky Gerung dan seterusnya. Gimana menurut Anda? Ya, sebetulnya saya sebut ini atau saya sampai kepada konsep atau istilah mitos-mitos kecurangan karena sebetulnya ini adalah peristiwa dan fenomena yang berulang dan akhirnya yang membicarakan ini sebetulnya ya lucu sekali ya. Itu bisa orang yang berbeda orang yang sama pada posisi yang berbeda. Ini kan lagi beredar nih videonya Adian versus Adian. Oh iya betul. Di mana Adian berargumentasi. Jadi ada dua pernyataan Adian tahun 2019 dan 2024 yang ketika disandingkan itu membicarakan hal yang sama, tapi pada posisi yang diametral. Oke. Misalnya kita bisa tayangkan itu ya? Harus ditayangkan ini, ditayangkan. Nanti biar pemirsa nonton sendirilah. Nanti kalau udah ditayangkan, nanti saya akan banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau KPU bilang nggak ada penggelembungan loh, kalau angkanya tambah besar, itu apa namanya? Ya penggelembungan.
Kenapa sih tidak kita tunggu dulu sampai tanpa menuduh siapapun, tunggu sampai tanggal 22 tanpa harus menuduh KPU, tidak menuduh Bawaslu, tidak menuduh lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga survei. Kalau MK nggak bisa dipercaya, oke, sudah diakui. KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya. Mau tidak mau, rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Penyelenggara ada, pengawas ada, pemantau independen ada, pemantau luar negeri ada, saksi dari setiap partai ada, dari saksi dari setiap calon presiden ada. Nah kalau kemudian semuanya dianggap nggak benar, lalu yang benar siapa? Sebentar dulu, artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain? Bahwa setiap pemilu pasti tidak sempurna, iya. Dengan 800.000 TPS, dengan luas yang sangat luar biasa seperti sekarang, 17.400 pulau seperti sekarang, sebarannya sangat luas, akan ada yang tidak sempurna, itu pasti. Makanya kita akan pakai toleransinya nanti. Sekian, berapa persen sih curangnya dan berapa persen yang kemudian bisa toleransi. Salah ya salah saja. Mau jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya salah-salah saja. Dia tidak menjadi benar ketika jumlahnya sedikit. Bahwa kemudian itu dijadikan sebagai argumentasi untuk memaklumi, menurut saya itu persoalan pertanggungjawaban negara terhadap rakyat. Kalau kemudian pemilu ini sudah selesai lalu mau dibatalkan dan segala macam yang sudah menang lain, itu bagaimana? Masih mau diulang terus pasang spanduk lagi, bikin kaos lagi, pasang stiker lagi gitu? Janganlah, kasihan juga. Artinya janganlah kemudian dikorbankan teman-teman kita yang nyalek lagi hanya untuk ambisi satu dua orang saja. Hargai keringat mereka. Rakyat nih bingung, partai-partai bingung. Ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? Maksudnya kalau menang tidak curang, kalau kalah curang. Misalnya Adian mengatakan, ya kalau angkanya naik turun itu adalah penggelembungan, gitu. Sementara kemudian muncul video berikutnya lagi. Adian mengatakan, mbok ya ditunggulah penghitungan ini sampai nanti selesai. Kita kan percaya kepada KPU, Bawaslu dan lembaga survei, ya, gitu. Jadi kebanyakan narasi Adian 2019 itu diambil dari acara Mata Najwa, tanggal 2 Mei 2019. Ya, jadi 2 Mei 2019. Nah, saya sebut detail karena salah satu strategi Adian, ini saya sambil bongkar-bongkar nih, strategi para tokoh ini dalam berkomunikasi. Nih, ya. Salah satu cara Adian biasanya untuk meyakinkan orang dengan argumentasi adalah dia dengan bicara detail. Tanggal, jumlah, dan seterusnya. Gitu. Jadi itu salah satu. Jadi kalau kita ngasih tanggal yang akurat, angka-angka yang akurat itu biasanya menambah bobot argumentasi. Entah argumentasi benar apa enggak, pokoknya kalau ada angka itu jadi kuat. Jadi dia mengatakan, lah harus ditunggu ini nanti pada tanggal 21 Mei ketika nanti sudah diumumkan. Anda sabar dong, itu satu. Kemudian ada video dia mengatakan, mau 1, mau 2, 3, mau 4, mau 5, ini kesalahan yang salah aja. Tanggung jawab negara di situ. Lalu muncullah video di Mata Najwa 5 tahun yang lalu yang mengatakan, begini ya, yang namanya kesempurnaan, ketidaksempurnaan itu tentu ada. Ini TPS-nya 800.000, pulaunya 17.400. Lihat kan ada detail di situ kan? Ya, betul. Dengan sebaran yang sangat luas. Tentunya wajar kalau ada tidak kesempurnaan. Kita lihatlah nanti persentase yang tidak sempurna berapa, tentunya yang mayoritas yang berjalan dengan baik itu yang kita perhitungkan. 2 itu contohnya. Kemudian dia juga mengatakan mengenai beberapa contoh-contoh lain yang ya kalau saya ulangi nanti terlalu panjang ya, teman-teman kan udah nonton video lah. Intinya sebetulnya argumentasi Adian itu biasanya dia akan lari ke titik ekstrim. Itu cara dia berargumentasi. Dia lari ke titik ekstrim dan tergantung posisi dia di mana. Ketika dia calonnya Pak Jokowi, dia ekstrimnya ke sini di Mata Najwa, tapi ketika dia Ganjar, dia ekstrimnya lari ke sana. Gitu. Jadi ini adalah strategi Adian dalam berargumentasi. Nah, kalau soal mitos, balik soal mitos, saya melihat ada 6 mitos, Mas Sahal, berkaitan dengan pemilu ini, terutama setelah hasilnya kita lihat dari KPU. Yang pertama itu ada bukan KPU, dari quick count ya. Kita masih nunggu dari KPU. Yang pertama adalah mitos bahwa KPU dan Bawaslu itu adalah bagian dari kecurangan penguasa. Nah, ini sebetulnya dalam tiap Pilpres selalu terjadi nih, termasuk misalnya era SBY, era Pak Jokowi, dan sekarang Prabowo yang sebagai calon. Jadi selalu konstruksikan bahwa KPU dan Bawaslu itu dicocok hidung oleh Presiden. Gitu. Nah, tentu saja ini salah. Pertama, secara konstruksi hukum,
KPU kita bukan lagi seperti masa Orde Baru. Oke. Di masa Orde Baru, KPU itu di bawah Kemendagri, dan Kemendagri itu di bawah Presiden. Kalau sekarang dia menjadi komisi independen, dan itu diatur oleh undang-undang. Dan karena itu, ya, walaupun di dalam undang-undang pada akhirnya disebut bahwa KPU bertanggung jawab kepada DPR dan Presiden, yang disebut duluan adalah DPR, bukan Presiden. Jadi saya melihat pertanggungjawaban politiknya itu ke DPR, ke pemerintahan itu sebetulnya pertanggungjawaban yang bersifat teknis. Misalnya soal administrasi, soal keuangan, dan yang lain-lain. Tetapi apakah KPU itu telah bekerja secara benar dalam kapasitasnya, itu hemat saya itu DPR. Nah, yang kedua, kita bisa katakan bahwa KPU dan Bawaslu itu dicocok hidung, karena sesungguhnya dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, sebetulnya yang berperan itu bermacam-macam kekuatan politik. Jadi bukan cuma satu kekuatan politik saja. Nah, kalau kita bicara di pusat misalnya, sebetulnya hampir semua anggota KPU itu pasti melalui proses komunikasi dan proses persetujuan, bahkan afiliasi dengan partai-partai politik. Umumnya anggota KPU ini kan aktivis atau mantan aktivis, yang dari kelompok Cipayung itulah, atau Cipayung Plus lah istilahnya sekarang. Kalau Cipayung itu kan ada HMI, ada PMII, ya. Kalau PMII ini afiliasinya dengan Nahdlatul Ulama, ada juga IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan Muhammadiyah. Kemudian ada PMKRI, ya, Katolik, kemudian ada GMKI, Kristen Protestan, ada Hima Budi dengan Buddha, ada juga apa namanya, saya lupa itu yang dengan Hindu. Gitu. Jadi umumnya semuanya datang dari kelompok-kelompok ini, gitu. Dan mereka ini biasanya udah berproses dari KPUD kabupaten kota, provinsi, atau dari jalur pengamat pemilu, atau dari jalur akademisi. Tetapi pada dasarnya, menurut saya semuanya udah punya jalurnya sendiri-sendiri dari partai politik, gitu loh. Dan artinya masing-masing warna partai politik ada di situ ya? Iya, ada yang mewakili dari Golkar, ada yang mewakili dari PDI Perjuangan, ada yang mewakili dari PAN, ada yang mewakili dari PKB, gitu. Hampir pasti nih ya, hampir pasti. Kalau lewat PKB itu mantan aktivis PMII, hampir pasti. Hampir selalu juga, hampir pasti juga, yang lewat jalur PDIP, kalau ditrace latar belakangnya, itu dari GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, gitu. Kalau HMI, kebanyakan lewat Golkar. Nggak mesti lah ya. Bisa juga lewat PAN misalnya, gitu. Tetapi hampir pasti, kebanyakan HMI itu lewat Poinnya adalah bahwa selalu ada kaitan dengan partai politik. Betul, gitu betul. Ya. Dan itu terjadi bukan cuma di KPU, tapi juga di berbagai lembaga yang namanya komisi-komisi itu biasanya jalur partai politik itu akan berperan dan bermain. Bahkan belakangan lagi, setahu saya malah dalam pemilihan beberapa komisi, itu dia sudah berupa paket. Jadi sudah ada formasinya tuh, ketua siapa, anggota siapa, membidangi apa, gitu. Dan akhirnya voting di DPR itu adalah voting mengenai paket-paket yang ada, jadi bukan perorangan lagi. Kalau jalur perorangan kan dipilih dulu satu-satu, baru kemudian setelah terpilih mereka memilih ketua misalnya begitu. Bisa juga misalnya kan berdasarkan suara terbanyak gitu. Tapi ada juga yang sebelum masuk ke DPR sudah gelondongan begitu. Iya. Jadi sebetulnya kalau mau bicara bahwa ada konspirasi dari anggota KPU itu hampir-hampir nggak mungkin. Bagaimana mau konspirasi? Ada 7 anggota komisi KPU misalnya. Ya masing-masing itu kan representasi dari partai politik yang bertarung gitu. Karena itu sesungguhnya yang terjadi adalah bukannya konspirasi, tapi masing-masing ini saling mengontrol. Jadi keberadaan wakil-wakil itu justru untuk checks and balance. Misalnya kalau cuma satu partai saja gitu, atau cuma dari presiden saja, maka kemudian ya partai politik yang dominan itu akan diuntungkan. Tapi kalau begini komposisinya saling mengontrol loh. Ya, saling mengawasi juga. Iya, saling gitu. mengawasi. Jadi yang melalui jalur PDI mengontrol yang dari jalur PKB. Yang dari jalur PKB ngontrol sebaliknya. Ya, yang dari jalur dari PAN misalnya mengontrol yang dari jalur Golkar. Demikian pula sebaliknya. Jadi nggak ada cerita yang namanya KPU itu atau Bawaslu itu adalah sebuah satu kesatuan yang bulat dan itu ikut apa kata presiden itu nggak ada. Dicocok hidungnya oleh presiden. Jadi gitu ya. Mitos ya, itu bahwa mitos. KPU itu adalah dicocok hidung oleh presiden itu mitos. Karena dari perundang-undangannya
dia bukan laporan terpenting itu kepada presiden, tapi justru kepada DPR, lapor kepada orang yang milih dia. Dan biasanya yang terjadi, begitu dianggap meleng-meleng, lu kemarin ya, waktu gua pilih lu ya, lu janji begini-begini. Nah, tentu saja dialog begini tidak terjadi di depan, tapi di belakang layar gitu loh, sebelum proses perdebatan formal itu terjadi gitu. Atau mungkin lewat WA kan, lu kenapa begitu? Kan kemarin gua janji begini ya, aku nggak pilih lu lagi dah gitu. Iya. Oke, itu mitos pertama. Itu mitos pertama. Nah, mitos yang kedua nih, supaya jangan salah, karena sudah catat ya. Ya. Mitos yang kedua adalah soal PJ, Kepala Daerah, merupakan desain kecurangan dari Presiden. Oh, ini contohnya di film Dirty Food. Dirty Food ya. Ini salah satu, kenapa ini penting? Karena itu salah satu argumentasi di Dirty Food ya. Ada banyak sekian puluh kepala PPJ provinsi, lalu sekian ratus PJ kabupaten kota. Ini dikatakan merupakan desain kecurangan 2024. Salah total. Saya udah katakan bahwa Dirty Food itu merupakan imajinasi dari orang-orang yang curiga. Realitanya nggak begitu. Ini bukan desain kecurangan. Ini adalah manajemen administrasi pemerintahan biasa. Kenapa ada banyak PJ? Karena pilkada serentak total baru diselenggarakan November 2024. Nah, kesalahan pertama adalah pilkada serentak November 2024 itu rancangannya oleh DPR bersama dengan pemerintah ketok palu tahun berapa? 2016. 2016, Bos. Ini rancangan sudah melalui 2 pemilu, 2019, 2024. Kenapa tahun 2019 nggak ada PJ? Kalau bisa sebetulnya dari 2019 sudah ada PJ dong, buat menang-menangin kan. Nggak bisa, karena memang situasi kosong seperti ini baru terjadi pada tahun 2024. Iya. Jadi 2016 itu Gibran aja belum jadi wali kota malah ya. Belum jadi wali kota Solo. Belum. Jadi begini, ini logika. Aduh, ini saya jelasin nih. Ini memang harus Cokro nih menjelaskan. Saya pasang jaket dulu kayak gini, karena penting ini. Saya juga. Tadi dikit ini. Jadi kenapa ada pilkada serentak? Ini kemauan partai politik, Bos. Partai politik itu merasa waktunya habis, tenaganya habis, ngurusin pilkada. Kalau pakai sistematika yang lama, di mana pilkada itu berjalan sepanjang tahun, tergantung berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Jadi teman-teman partai ini berpandangan bahwa kita kumpulin aja lah dalam satu kesempatan supaya habis itu kita bisa berpikir tentang pembangunan. Nah, itu istilah mereka itu. Bisa berpikir tentang pembangunan. Nah, tapi untuk melaksanakan pilkada serentak itu dianggap perlu transisi, nggak bisa langsung pilkada serentak. Itu yang menjelaskan kenapa ketok palunya 2016, implementasinya baru 2024. Jadi ada sinkronisasi dulu. Nah, sinkronisasi atau jembatannya adalah pilkada semi serentak. Ini bisa dicek nih. Pilkada semi serentak itu diselenggarakan 3 kali. 2017, 2018, dan 2020. Kenapa 2019 nggak ada? Karena ada pemilu nasional. Gitu. Jadi kena interupsi oleh pemilu nasional. Nah, setelah pemilu pilkada serentak 2020, barulah kemudian dirancang atau direncanakan pada November 2024 pilkada serentak total. Nah, untuk mereka-mereka yang sudah terpilih, misalnya pada tahun 2017 kayak Anies Baswedan. Nah, ini saya kasih contoh yang terkenal. Supaya mudah dipahami kan. Berakhir masa jabatannya 2022 kan? 5 tahun kan? Gitu. Dari 2022 ke 2024 kosong. Maka harus ditunjuk PJ. Nah, kemudian misalnya contohnya Ganjar. Terpilih 2018. Ya. Berakhir 2023. Dari 2023 2024 kosong. Harus diisi. Di mana konspirasinya, di mana desainnya Bapak Ibu sekalian? Ya. Nggak ada ini sebetulnya kalaupun misalnya ada konspirasi, ini konspirasi partai politik loh yang bikin ini semua menjadi pemilu serentak gitu. Jadi sebetulnya pengisian itu adalah masalah administrasi pemerintahan yang merupakan konsekuensi dari perencanaan pemilu serentak gitu loh. Belum lagi soal poin itu ya, bahwa PJ itu akan diasumsikan bisa mengontrol suaranya voters gitu. Wong yang
yang bukan PJ aja, yang gubernur biasa Iya. aja nggak bisa gitu kan, yang Betul. poin Anda itu loh. Ya, betul. Bahwa misalnya memang kepala daerah, PJ itu adalah orang yang biasanya dipilih tentu yang dipercaya, dekatlah dengan pemerintah. Misalnya Pak Heru Budi di Jakarta, kemudian di Jawa Barat dari siapa itu saya lupa namanya. Tetapi ya siapa yang mau menugaskan yang nggak bisa dipercaya? Oh, Anda wajar-wajar aja lah. Kalau Anda bayangkan jadi presiden, masa Anda mau nunjuk orang yang nggak ada percaya? Coba dicari yang tidak saya percaya siapa aja. Coba cari yang apa kira-kira akan melawan kebijakan saya. Angkat dia jadi PJ. Angkat dulu aja. Itu karena kurang baca Chairul Anwar sih. Iya. Anda kalau baca Chairul Anwar, Anda kan memahami sifat-sifat Betul, manusia gitu loh. Nasib orang adalah kesunyiannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau yang dipercaya dianggap mampu kerja, ya wajar lah itu yang dikasih. Tapi apakah kemudian kalau dia dekat dengan presiden, dekat dengan pemerintah pusat, lalu kemudian dia bisa dengan linear mengarahkan kemenangan calon tertentu? Kan enggak. Saya udah pernah bilang di dalam satu kesempatan, jangankan PJ gitu, yang orang baru di situ, boro-boro dia mau mengkonsolidasi orang di lapangan, gitu kan? Pergi ke pasar aja dia belum tentu tahu jalan. Gimana dia mau konsolidasi? Dan menurut saya itu sudah terbukti dari para kepala daerah definitif yang ya ternyata kalah gitu loh. Bagaimana? Sekarang artinya bagaimana? mengontrol suara untuk kemenangan dirinya aja belum tentu bisa. Itu gitu. nomor 2. Oh. Itu nomor 2 Pak Sahal. Nomor 1 kan ini yang dipersoalkan dalam konteks Pilpres 2019 bahwa dia akan mengarahkan suara. 2024. 2024 bahwa dia akan mengarahkan suara untuk calon presiden yang didukungnya. Kita ambillah contoh di mana di Bali Pak Wayan Koster sangat PDI Perjuangan. Ya kita anggaplah dia mengarahkan suara 03 di situ kan. Yang menang siapa? 02, 55%. Kemudian Sumatera Utara, Oli Dondo Kambe, ya, bukan cuma gubernur Sulawesi Utara, dia juga adalah bendahara umum PDI Perjuangan. Mengarahkan nggak suara 03? Mungkin iya. Tapi siapa yang menang 02? 77%. Itu loh. Jadi ya there is limit to it gitu loh. Jadi ini betul-betul imajinasi, betul-betul imajinasi dari mereka-mereka yang tidak tahu realita di lapangan gitu dan tidak membaca situasi politik dari realita di lapangan gitu. Nah, balik lagi nomor 2, jangankan memenangkan calon presiden tertentu, memenangkan dirinya sendiri belum tentu bisa. Banyak petahana tuh yang kalah 40%. Jadi desain pandangan bahwa konsepsi bahwa PJ itu adalah desain kecurangan itu salah total itu. Makanya dirty vote itu saya sebut dirty movie. Atau dirty mind. Ya, dan dirty mind. Karena itu ya saya menyebut dirty vote itu sebagai film porno. Karena porno itu membesar-besarkan hal yang tidak besar. Iya, itu film porno politik itu. Betul. Hal yang biasa aja lalu kemudian dieksagerasi. Apa tuh? Tolong nanti dikoreksi. Diperbesar gitu loh, gitu ya. Gitu. Jadi ya sesuatu yang biasa sekali kemudian dibesar-besarkan gitu loh. Ya kayak film porno aja gitu. Iya, betul. Itu ngomong porno itu benar besar benar atau enggak saya nggak tahu. Oke, nomor 3 ya. Mitos ketiga. Masalah Sirekap adalah desain kecurangan sistematis. Kan ada problem-problem tuh dengan Sirekap ya. Jadi angkanya katanya bisa berubah. Sorry, Sirekap itu singkatannya apa ya? Sistem intinya begini. Saya tahu, cuma maksudnya kan perlu dijelaskan. Masalah penghitungan pemilu 2024 ini dilakukan dengan 2 cara. Manual. Dari surat formulir hasil itu C1 direkap ke kecamatan, kertas nih ya, berapa kertas, direkap kabupaten kota, direkap provinsi, direkap ke nasional. Nah, ada juga yang sistem elektronik, dari C1 langsung dinaikkan ke layar ini, komputer, ke server lah katakanlah begitu. Nah, yang di server ini, itu ada perubahan-perubahan, ada koreksi-koreksi. Nah, ini dianggap sebagai desain kecurangan. Perubahan angka-angka itu dianggap sebagai desain kecurangan. Padahal, ya, itu adalah masalah teknis biasa gitu. Lah kita bikin catatan belanjaan ke warung aja yang cuma 1 lembar bisa salah input kok. Kita nulis WA 1 aja bisa salah input. Di sini saya pakai argumentasinya Adian. Kita bicara mengenai 820.000 TPS. Yang tersebar di 17.400 pulau. Yang penyebarannya begitu luar biasa. Kalau salah-salah sedikit mohon dimaklumi. Ini argumentasinya Adian loh. Tanggal 2 Mei di Mata Najwa loh gitu. Jadi
Ya biasa terjadi kesalahan seperti itu. Nah, memang ada masalah bahwa yang berbeda dengan sebelumnya, bahwa hitungan elektronik ini kalau dulu itu Dulu itu cuma, maksudnya 2019 ya? saya lupa tanggal persisnya. Yang saya ingat tuh saya pernah ngalamin di pilkada sih. Oke. Ya. Oh iya, pemilu berapa saya lupa. Intinya begini, dulu tuh cuma difoto formulir C1 itu, kelihatan angka-angka hasilnya, lalu diupload. Oke. Nah ini sekarang, angka-angka itu setelah difoto, dibaca oleh aplikasi. Nah, entah aplikasinya ini masalahnya apa, itu angka yang tertulis dengan yang dimunculkan sebagai hasil olahan aplikasi ini, itu bisa berbeda gitu. Ya ini sebetulnya mengejutkan juga ya, AI ternyata bisa punya pikiran sendiri. Atau mungkin yang itu, yang dibaca itu nulisnya gimana gitu? Bisa jadi ya. Walaupun harusnya enggak sih. Saya bilang sebetulnya Iya ya, harusnya lebih akurat ya. Kenapa jadi masalah toh, gitu kan? Wong kita mengerjakan model beginian dari zaman saya UMPTN sama 92 kok. Iya, betul. 25 tahun yang lalu kok, kenapa sekarang 30 tahun yang lalu, kenapa sekarang bisa masih jadi masalah gitu. Tetapi kalaupun misalnya ini masalah, hemat saya, itu adalah tanggung jawab DPR loh. Sebagai yang mengawasi KPU loh. Emangnya nggak ada simulasi sebelumnya? Emangnya nggak ada, istilah teman saya anak teknik elektro itu, nggak ada stress test? Ya kan? Stress test. Jadi seberapa kuat alat itu, alat ini, aplikasi si mesin ini, si aplikasi ini menghadapi beban pekerjaan yang sangat besar, sangat masif. Stress test. Emangnya nggak ada gitu loh. Tentu di situ pertanyaannya. Tapi kalau misalnya kesalahan teknis ini, dan merupakan bagian dari pengawasan DPR sampai lolos, hemat saya jangan nyalain KPU. Apalagi mengkonstruksi itu sebagai sebuah desain kecurangan. Ya. Itulah mitos yang dibantu dan dibangun bahwa Sirekap ini adalah kecurangan. Padahal itu hanya masalah teknis administrasi aplikasi biasa gitu loh. Jadi ya di situ menurut saya ada persoalan yang sangat besar yang harus dijelaskan kepada publik bahwa ini adalah, singkatnya adalah error aplikasi, bukan sebuah desain kecurangan. Dan kalaupun misalnya ini ada kemarahan terhadap aplikasi ini, ya ente kemana aja bos? Ini persiapan pemilu udah dari lama gitu loh. Dan mohon maaf ya, tahun 2020 juga sudah ada pilkada pada waktu itu gitu. Pengalaman 2020 bagaimana? Aplikasinya sama atau tidak dengan sekarang ini? Kan disebut bahwa uji coba dari Sirekap ini adalah pilkada 2020. Apakah kemudian aplikasinya sama? Kalau sama, kenapa sekarang jadi masalah? Apa dulu nggak ada masalah? Kalau kemudian diganti, apa nggak ada stress test? Nggak ada uji coba segala macam dan seterusnya gitu. Ya lebih sederhana lagi, seandainya nih pakai metode lama, nggak perlu dibaca aplikasi, as it is aja dipoto gitu ya. Ya soal Anda nanti salah baca ini 3 atau 8. Itu kan salah Anda, bukan salah C1-nya gitu loh. Kenapa sih nggak balik aja ke model yang dulu? Iya, tapi kalau tulisannya kayak tulisan dokter gitu kan agak susah itu. Ya intinya beginilah, Mas. Kalau ini cuma difoto aja, nggak terjadi fenomena yang sekarang ini dan dicap sebagai mitos kecurangan. Itu 3. Yang keempat, dana perlindungan sosial atau bansos. Nah ini juga, ini juga ini sering dibicarakan ini, sering diungkap ini soal bansos. Pertama ya, yang namanya bansos itu sebetulnya nama resminya itu dana perlindungan sosial. Itu memang dari tahun ke tahun itu ada. Nah, memang ada dinamika untuk 2019 sampai 2024 ini, terutama tahun 2020-2021. Karena apa? Karena ada masalah COVID kan. Gitu. Jadi elemen-elemen. Jadi akhirnya saya buka-buka tuh dokumen-dokumen APBN tahun-tahun itu. Nah, saya melihat bahwa terjadi kenaikan untuk anggaran kesehatan pada tahun 2020 hampir 2 kali lipat dari tadinya 2019 dana perlindungan sosial kesehatan dari 26,7 triliun menjadi 48,8 triliun. Ya itu karena ada COVID. Itu yang saya sebut sebagai kebutuhan. Di LC begitu saya ngomong, ya dana bantuan sosial itu tergantung kebutuhan. Langsung dicap, nah itu kebutuhan kan? Kebutuhan politik kan? Enggak, lu ini gimana sih? Kebutuhan masyarakat, tergantung kebutuhan situasi. Gitu. Oke, supaya lebih jelas teman-teman, saya mau buka ini dulu, diskusi secara menyeluruh. Jadi dana perlindungan sosial itu, tahun 2019, catatan saya ya, 382
triliun. Nah, itu ada pos KL. Karena bukan orang birokrasi jadi kebalik-balik ya. Kementerian garis miring lembaga, KL. KL, ya. Pada dasarnya 3 bidang: pendidikan, kemudian pangan lewat Kementerian Sosial, lalu kemudian kesehatan, Kementerian Kesehatan. Kemudian ada juga non-KL, non-kementerian dan lembaga. Pada dasarnya itu ada 2 subsidi energi seperti BBM, kemudian listrik, kemudian subsidi non-energi itu kredit usaha rakyat, pupuk, perumahan, ya. Kemudian ada juga kartu prakerja. Lalu ada juga transfer ke daerah, termasuk di dalamnya itu adalah dana desa. Dan kemudian belakangan bantuan langsung tunai desa, gitu, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Saya cenderung membandingkan 2019 dan 2024. Kenapa? Karena di situ tidak ada COVID. Supaya mudahnya saya bandingkan 2014 dan 2019 dan 2024. Belum lagi kan sekarang ini ada tudingan bahwa 2024 ini ada kepentingan politik, gitu kan? Nah, itu pentingnya kenapa 2024 ini diambil. Jadi selain karena ini sama-sama tidak ada COVID dibandingkan dengan 2019, juga karena ada tudingan ini karena adanya kepentingan politik. Ya. Jadi 2024 memang anggaran perlindungan sosial itu jadi 496,8 triliun naik, ya. Dan itu angka mirip dengan angka 2020 ketika ada COVID, 495 triliun, ya. Itu ada kenaikan. Ntar 495. Oke, poin yang menarik sebetulnya menurut saya adalah ketika saya bandingkan 2019 dan 2024, sesungguhnya alokasi untuk alokasi untuk kementerian ya dan lembaga yang notabene tadi itu berkaitan dengan pendidikan, makanan dan kesehatan. Itu sebetulnya jumlahnya nggak beda jauh. Bahkan hampir identik dengan 2024. Jadi proporsi bantuan pendidikan, pangan, serta kesehatan, ini tahun 2019 96 triliun. Ya. Kalau dibandingkan dengan total bantuan kepada KL dan non-KL, itu 297 triliun, itu 32%. 297 itu merupakan penambahan penambahan antara kementerian KL dan yang KL yang 96,6 triliun dengan non-KL yang 201,8. Jadi saya bandingkan nih ya antara KL dengan non-KL. Untuk 2024 KL-nya 156, non-KL-nya non-KL-nya 326,7. Jadi kalau digabung 482, 156 dibagi 482 32%. Jadi sebetulnya anggaran bansos ini atau pelindungan sosial ini yang 96,8 seolah-olah semuanya untuk pangan. Semuanya untuk duit langsung transfer cash kepada masyarakat. Enggak. Mayoritas terbesar bantuan itu, mayoritas nih, 60% lebih, itu sesungguhnya untuk subsidi energi. BBM, yang notabene semua orang terima. Listrik, yang semua orang terima, yang memenuhi syarat ya, tentu saja ya. Kemudian KUR, pupuk buat petani, perumahan buat mereka yang memenuhi persyaratan. Gitu. Ini perlu dijelaskan, jangan seolah-olah 496 triliun, semuanya buat guyur pemilu. Enggak, bos. Jauh daripada itu. Dan kalau kita lihat 2019 dengan 2024 proporsinya kurang lebih sama saja kok. Gitu. Nah, kenapa naik? Saya melihat naiknya ini karena pertama subsidi energinya besar sekali nih kenaikannya dari 106 menuju 185. Jadi naik 80 triliun. Kemudian Kementerian Sosial yang biasanya berkaitan dengan pangan naik dari 53 ke 78 triliun, sekitar 25 triliun. Lalu dari Kementerian Kesehatan 2019 itu dari 26 triliun menjadi 2024 55 triliun. Saya melihat ini karena mungkin tunjangan kemahalan, inflasi.
Jumlah orang yang harus dibantu menjadi sangat besar. Kita punya sistem BPJS kesehatan kesehatan gratis yang terbesar di dunia. Pemerintah ini membayari iuran sebagian peserta BPJS yang tidak memenuhi syarat. Gitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa kalau Anda mengatakan ini bansos jadi gila-gilaan untuk beras, nyuap rakyat, itu salah. Karena alokasinya justru sebagian yang mayoritasnya bukan ke situ gitu Bukan mayoritasnya lah. Pokoknya porsinya itu nggak terus ke situ. Iya, kalaupun misalnya ada, paling kita katakan begini, program-program ini bukan kepada calon, tapi ini kalau ada kaitannya ya kepada kepuasan presiden. Tetapi kepuasan presiden juga bukan cuma itu, ada pembangunan infrastruktur, ada karena sifat dia yang merakyat, ada hal-hal lain. Ada elemen-elemen lain. Iya. Kalau itu yang dikaitkan. Di titik itulah saya mengatakan bahwa sebetulnya presiden ini sedang menjalankan tugas dia seperti biasa. Ya, dia nanganin pendidikan, dia nanganin kesehatan, dia nanganin pangan, energi. Dia nanganin energi, dia kasih subsidi listrik, dia kasih subsidi BBM, begitu. Jadi kalau Anda nggak setuju, Anda ngomong dong. Hentikan subsidi BBM, hentikan subsidi listrik. Ngomonglah Anda, berani kan ngomong begitu sama rakyat? Nah, kalau ini Mr. Q yang kan juga sebelum Pilpres kan rame itu bahwa itu akan dirapel. 3 bulan dirapel. Dikasihkannya menjelang awal Februari gitu. Itu gimana gitu? Ya saya meletakkannya dalam istilahnya itu diskresi. Diskresi. Ya, bagian dari manajemen pemerintahan biasa. Nah, termasuk istilah kebutuhan itu adalah ya begitu ada El Nino, siapa yang tahu El Nino bakal datang? Kenapa baru dikasih deket-deket? Ya karena El Nino-nya deket-deket dengan... Sorry, bansos tadi nama lengkapnya Dana Perlindungan apa? Sosial. Dana Perlindungan Sosial ya. Kalau itu mengcover tadi ya energi, betul. Pendidikan, kesehatan. Betul. Ya. Semestanya namanya Dana Perlindungan Sosial. Di situ ada energi, ada BBM, ada listrik, ada kredit usaha rakyat, kesehatan, pupuk, kemudian perumahan, lalu kemudian baru kesehatan, pangan, dan pendidikan. Termasuk istilahnya kartu pintar tuh di pendidikan itu. Bidik misi yang berubah jadi kartu Indonesia Pintar kuliah itu semua ada di situ. PKH ada di situ. Ya, jadi sebetulnya ini bantuan sosial biasa. Gitu. Nah, kemudian yang mitos kelima, keputusan MK ya nomor 90 yang oleh Rocky disebut sebagai apa? TPS-nya cuma 1. TPS. Yaitu di Mahkamah Konstitusi katanya. TPS nomor 1 yang dicoblos Jokowi. Yang nyoblos Jokowi gitu. Ya, Rocky ini kan dia mencoba menggunakan imajinasi dia bawa kepada kita. Jadi strategi nomor 1 melawan Rocky itu jangan ikut imajinasi dia. Gitu. Kita nggak boleh ikut narasinya dia. Gitu. Dia memang pintar bercerita ya. Ya, supaya jangan terpengaruh, kita jangan dengerin cerita dia. Gitu. Iya, kalau teknisnya jangan lihat dia melengos aja gini. Gitu. Jadi kan pernah ada mitologi Yunani kalau nggak salah ya, ada dewi siapa yang di laut itu kalau dia nyanyi itu semua pelaut kan akan tunduk padanya. Dan cara melawan melawan dewi itu adalah dengan menutup kuping. Gitu. Jadi ini itu Sisyphus dan Siren Siren ya. Kan? Nah, kalau kita nutup telinga kan nggak sopan di kamera kan. Jadi dia nggak masuk gini, nggak masuk ke kita. Jadi dia lewat-lewat aja. Iya, jadi dia kan kemudian mensimplify persoalannya menjadi bahwa ini pangkal mula kecurangan adalah ketika TPS MK itu dicoblos oleh Jokowi gitu. Nah, cara dia yang kedua, dia selalu mengatakan kita pakai logika. Ilmu yang dia sebut sebagai heuristik itu. Ya kalau saya nggak mau pakai logika, karena logika itu yang dia maksud logika itu sebetulnya asumsi-asumsi. Jangan terkecoh ya dengan istilah logika dari Rocky Gerung ya. Itu sebetulnya asumsi. Lawanlah dengan fakta. Gitu. Kita lawan dengan fakta. Dia bilang kayak misalnya dia bilang fakta itu misalnya dalam hal ini statistik misalnya dia bilang begini, bahwa yang bahwa ya PJ itu kan bagian dari logika. Ini kan dari penguasa lalu kemudian turun ke rakyat. Enggak sesederhana itu. Tapi yang paling nyata waktu saya kemarin di ALC ketika dia bilang ini logika, ini demokrasi dirusak oleh Pak Jokowi. Saya bilang rusaknya di mana? Ya, partai politiknya ada banyak,
partai politiknya nggak dibatasi. Yang kedua, partai politik bebas berkompetisi. Partai politik bebas mengajukan calon presiden. Kalau nggak bisa mengajukan calon presiden, mungkin baru bermasalah. Pemerintahan kita berjalan seperti biasa, seperti negara demokrasi lainnya. Ada eksekutif, legislatif, ada yudikatif. Ketiganya saling kontrol. Ya kan? Kalau cuma ada eksekutif, nggak ada legislatif, nggak ada yudikatif, baru jadi masalah. Kemudian pemilu berjalan 5 tahun sekali. Kalau pemilunya ditunda-tunda 10-15 tahun sekali, atau nggak ada pemilu, baru jadi masalah. Gitu. Jadi Bung Rocky di mana masalahnya? Gitu. Jadi kita jangan ikut logikanya, jangan ikut tesisnya dia. Kita harus punya tesis sendiri. Gitu. Kemudian juga dia kan dia mengatakan bahwa MK itu adalah TPS nomor 1 yang dicoblos oleh Pak Jokowi, kan begitu kan? Loh sekarang kan pertama nih begini, keputusan MK apapun itu yang menentukan kan rakyat yang memilih. Kalau rakyat nggak setuju, apa bisa terpilih? Ya. Nah, memang terus terang saya juga punya pandangan yang berbeda dengan konstruksi bahwa keputusan M90 itu merupakan sebuah kecurangan. Saya melihatnya dia kecurangan karena dianggap untuk menguntungkan calon tertentu. Kalau saya enggak, keputusan MK itu adalah keputusan pengadilan terhadap norma yang bisa berlaku untuk siapa saja gitu. Sekarang Gibran, tapi apa hanya berlaku bagi Gibran? Enggak, ini berlaku buat seluruh anak muda Indonesia yang memenuhi kualifikasi usia di bawah 40 dan pernah punya pengalaman sebagai pejabat terpilih. Gitu. Soal kemudian Anwar Usman dianggap bersalah pun sebetulnya saya nggak setuju. Saya pribadi nggak setuju ya. Di situ dianggap melanggar etik gitu ya. Pertama begini, Anwar Usman kalau ngobrol-ngobrol sama hakim yang lain emang dilarang. Kan kita biasa aja diskusi. Yang penting kan nggak ada intimidasi, nggak ada tudingan pistol kan di kepala hakim yang lain. Yang pandangannya sama dengan Anwar Usman kan. Nggak ada bribery di situ. Nggak ada bribery di situ. Kalau bribery atau dianyangkan dengan pistol baru jadi masalah. Kemudian soal apakah AU itu kemudian mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan dia pribadi karena ada Gibran yang merupakan notabene keponakan dia. Mohon maaf, MK itu udah berkali-kali ngambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dari hakim MK itu sendiri maupun MK sebagai kelembagaan. Kenapa dulu nggak masalah, sekarang jadi masalah? Beberapa hakim konstitusi itu pernah diuntungkan oleh keputusan MK dan dia ikut mengambil keputusan dalam proses pengadilan itu, pengadilan norma itu. Tentang dirinya. Termasuk Saldi Isra itu berkaitan dengan usia dia sebagai hakim MK. Atau misalnya ketika MK sebagai institusi mau diawasi oleh Komisi Yudisial, lalu MK nggak mau diawasi oleh Komisi Yudisial, lalu ada yang mengajukan judicial review, dan MK memutuskan bahwa dia memang tidak diawasi oleh Komisi Yudisial. Apa nggak berkaitan dengan kepentingan dia? Gitu loh. Jadi sebetulnya dari kacamata itu, menurut saya ya keputusan MK itu baik-baik saja, dan Anwar Usman itu nggak sepantasnya diberikan hukuman. Gitu. Nah, tapi balik lagi, yang paling mendasar yang salah dari dari logika atau dari asumsinya Rocky Gerung adalah bahwa ketika diputus Gibran, maka otomatis hasil pemilu ini udah ditentukan. Ya enggak lah. Enggak lah. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang sudah sepenuhnya dikontrol. Betul. Dikontrol oleh Jokowi, jadi ini rapi banget. Ini nggak linear ini. Kan keputusan akhirnya ada di rakyat. Kalau rakyat suka, setuju, ya dipilih. Kalau rakyat nggak suka, nggak setuju, nggak dipilih. Gitu. Kemudian cara Rocky Gerung yang lain ketika berargumentasi, ini saya sengaja ceritakan biar pemirsa bisa, jangan terpengaruh oleh Rocky Gerung ya. Dan bisa berpikir dengan cara yang berbeda. Dia suka pakai ilustrasi-ilustrasi individu. Misalnya dia mengatakan, saya ketemu tadi dengan seorang tukang Gojek yang mengeluh kehidupan dia tidak bagus dengan Pak Jokowi. Jangan ikutin logika dia. Ya, kita lawan dengan fakta yang lain yang ya balas saja, tetangga saya happy kok dengan Pak Jokowi. Atau misalnya, saya juga naik Gojek tadi, dia muji-muji Pak Jokowi gitu. Atau lawan dengan statistik. Ya, kita kasih lihat bahwa mayoritas rakyat Indonesia 80% itu puas dengan Pak Jokowi. Sambil katakan, mungkin Bang Rocky ketemu yang 20% gitu kan. Sekarang 20% dengan 80% lebih banyak yang mana? Dia nggak pernah atau jarang banget ya berpijak pada statistik ya, pada data gitu loh. Iya, karena kan dia kan orang filsafat kan. Dia nggak mungkin lari kepada statistik gitu. Jadi dia pasti pakai senjatanya dia, yaitu asumsi atau logika itu gitu. Nah, yang dia sebut sebagai logika itu, mohon maaf, bagi saya kebanyakan adalah asumsi gitu, yang disusun sedemikian rupa untuk meyakinkan argumentasinya. Apakah asumsinya itu akan benar atau tidak? Belum tentu. Misalnya pada diskusi ALC dia mengatakan, ini Pak Jokowi
Dari merusak bangsa, merusak demokrasi, kemudian dia bilang, merusak PDI Perjuangan. Saya bilang, merusak di mana? PDI Perjuangan bisa mengajukan calon. Ya kan? PDI bisa ikut pemilu. Ya kan? Masih, kalau mau ditambahkan sekarang, masih menang pemilu, walaupun suaranya turun. Kenapa suaranya turun? Ya karena calonnya nggak populer kok, gimana sih? Kan gitu. Dan strategi Anda menyerang Pak Jokowi. Jadi Anda jadi kecil karena strategi Anda sendiri. Tapi kalau ditanya, merusak PDI di mana merusaknya? Ketua umumnya si Bu Mega. Partainya masih ada sampai sekarang. Masih bisa didatangi di tempat yang sama gitu. Jadi kita nggak boleh ikut logikanya Rocky Gerung. Gitu. Ini tips untuk menghadapi Rocky Gerung bagi siapapun yang ketemu dengan Rocky Gerung ya. Nah, jadi balik lagi kepada soal mitos keputusan MK nomor 90. Dikonstruksi bahwa itu adalah sumber dari semua kecurangan. Enggak. Itu keputusan norma, itu pengadilan norma. AU juga sebetulnya keputusan mengenai bersalah secara etik juga menurut saya bermasalah dengan uraian yang saya sampaikan tadi gitu ya. Dan terakhir nih, ini nanti semua kecurangan mengenai hasil dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kita pasti kalah karena di sana ada paman AU gitu. Lah kan sudah diputus gara-gara itu MK itu bahwa AU ini tidak ikut memutuskan lagi perkara terkait dengan pemilu gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini dibawa ke MK dan betul-betul dibawa ke MK, yang mutus nanti 8 orang. Enggak 9 karena AU tidak termasuk dalam proses itu. Lepas dari bahwa menurut saya keputusan menghukum dia itu adalah keputusan yang salah ya. Kemudian mungkin yang terakhir nih, mitosnya 6 aja. Bisa ditambah lagi sih, nanti durasinya kepanjangan, 6 aja. Mitos quick count adalah desain kecurangan ya. Yang dipakai untuk melegitimasi keputusan KPU. Pertama begini, quick count itu tradisinya justru untuk mengontrol hitung KPU. Gitu. Kalau KPU-nya salah, berarti itu ada masalah di situ. Nah, quick count ini lahir di negara-negara yang baru transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Filipina ya, kalau nggak salah ya. Di Filipina sama di Eropa Timur. Oke. Jadi untuk mengontrol. Nah, yang kedua, quick count itu hasilnya itu baru didapat pada hari H. Setelah para peneliti ini turun ke lapangan, datang ke TPS masing-masing yang terpilih sebagai sampel, mencatat, datanya dikirim ke pusat, ke server, tergabunglah data itu, ya pelan-pelan nih. Kita dari awal tuh nggak akan tahu hasilnya berapa. Karena kan dia masuk dulu 10%, masuk 20, 30, 40, 60, dan 70, dan seterusnya. Memang kalau kita sudah 10%, 20% karena distribusinya proporsional, lalu selisihnya terlalu jauh, biasanya chartnya udah kelihatan dan stabil sampai, artinya bertambahnya data itu tidak mengubah hasil, karena proporsinya tetap sama. Gitu. Kita sudah bisa lihat hasilnya. Tetapi kita tahu hasil quick count itu belakangan. Kita tahunya belakangan gitu. Lah kita sendiri sebagai peneliti kok menduga aja kan dari survei kan kayak saya misalnya maksimal 55. 54, 55 saya bilang gitu. Ternyata kan tembus sampai 58. Nah kita sendiri juga nggak tahu bakal jadi 58. Jadi quick count itu justru ya quick count itu bukan conditioning terhadap hasil KPU, justru adalah kontrol terhadap KPU. Nah ini kan betul-betul sebuah mitos yang dibangun yang menyalahi sejarah dari quick count itu sendiri. Gitu. Menyalahi. Apalagi pada hari ini, kalau kita mau bilang itu conditioning, jelas salah. Lembaganya banyak. Lalu ada lembaga-lembaga yang ya dianggap dekat dengan semua kandidat kan, begitu kan. Ada juga yang dianggap dekat dengan 03 misalnya, seperti Carta Politika atau SMRC. Hasilnya sama. Yang dianggap dekat dengan 01, katanya ini mohon maaf kalau salah ya, PRC, hasilnya sama gitu. Yang dianggap netral gitu, walaupun menurut saya sekarang bisa kita katakan cenderung dekat dengan 03 yaitu Kompas. Litbang Kompas gitu, sama juga hasilnya. Tapi anggaplah Kompas dianggap netral, ya hasilnya tetap sama dengan yang lain gitu. Jadi sebetulnya bilang bahwa quick count itu adalah desain kecurangan itu salah total. Dan itu biasanya menyuarakan pihak yang dirugikan ya oleh atau yang merasa kalah gitu dengan hasil quick count. Padahal ketika dia menang pandangannya beda. Oh iya, gitu. Adian sendiri kan balik lagi dalam video yang tadi ditayangkan. Dia mengatakan sabar dulu. Jangan bilang bahwa ini adalah kecurangan, jangan mendahului hitungan KPU, jangan mendahului Bawaslu. Emang nggak percaya dengan KPU Bawaslu dengan lembaga survei. Jadi sebetulnya sih
Ya, where you stand depend on where you sit itu. Sikapmu itu tergantung pada posisimu. Itu menurut saya tergambar pada 2019 ini, 2024 ini. Ya. Khususnya bagi sahabat kita Adiana Pitbull. Tinggal dibandingkan saja pembicaraan dia tentang topik yang sama tahun 2019 di Mata Najwa tanggal 2 Mei 2019. Saya akurat nih, saya menggunakan metodologi retorikanya seorang Adian ya, dibandingkan dengan pernyataan dia di beberapa media pada tahun 2024 ini. Anda akan bisa melihat sesungguhnya apa yang terjadi. Ya, itu kalau menurut Adian. Padahal kalau menurut masyarakat kebanyakan ya. Mereka sebenarnya kan nggak peduli itu quick count atau real count. Yang mereka pedulikan tuh diskon. Saya udah serius nih. Enggak, itu guyonan. Iya. Istilahnya tuh guyonan bapak-bapak. Bapak-bapak. Oke, ini sudah ya. Kita sudah semua sudah pembahasan mengenai 6 mitos itu. Saya kira kalau ya? udah dipahami, masyarakat akan bisa menilai sekarang ini kenapa jadi begini gitu. Karena ya terakhir yang saya mau bilang, ya itu yang dikatakan oleh Pak Mahfud ya, bahwa setiap kali pemilu ya pasti ada tudingan kecurangan, ya terutama dari pihak yang kalah. KPU dan Bawaslu umumnya menjadi tertuduh. Wah, semua KPU dan Bawaslu selalu menjadi tertuduh. Di pilkada, hampir semua pilkada dulu itu dibawa ke MK. Nah, kenapa semua hasil pilkada dibawa ke MK? Karena satu, nggak mau dianggap kalah. Saya ini kalah karena saya ini dicurangi, gitu kan. Nah, jadi saya itu sebenarnya nggak kalah. Yang kedua ya, khususnya dalam pilpres, ya mungkin membangun posisi tawar ya kepada pemenang gitu. Nah, oleh sebab itulah kemudian di Mahkamah Konstitusi. Sorry, posisi tawar maksudnya nanti kalau ada negosiasi atau apa gitu. Oke, saya kalah, tapi ajak saya masuk kabinet dong. Gitu. Jadi tuntut naikkan callingnya ya. Naikkan call ya. Nah, karena itulah di Mahkamah Konstitusi menghadapi fenomena seperti itu. Belakangan kan ada pemikiran dan ada kebijakan dari MK bahwa tidak semua hasil pilkada bisa dibawa ke MK. Hanya pilkada yang selisihnya sekian-sekian persen, yang tipis banget lah intinya, yang bisa dibawa. Nah, kenapa yang tipis? Karena mereka tahu bahwa jangankan membuktikan yang selisihnya tipis, jangankan membuktikan yang selisihnya besar, yang membuktikan selisihnya tipis pun juga sangat sulit gitu loh. Sangat sulit. Jadi ya, dengan cara seperti itu saya nggak tahu di MK. Akhirnya kasus turun menjadi berapa persen. Tapi ya saya tahu menjadi sangat jauh signifikan lah turunnya jumlah kasus yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu. Akhirnya hanya betul-betul yang bisa mengubah hasil ya tipis sekali itu yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dalam konteks Pilpres 2024 ini selisih dari 01 dan 02 kalau dilihat itu kan jauh sekali. 58 banding 24, selisih 34% gitu. Nah, kita bandingkan dengan Pilpres 2019. Selisih Jokowi Prabowo waktu itu cuma 78%. Itu pun nggak bisa dibuktikan. Betul. Atau misalnya begini, bisa juga dilihat selisih antara suara 02 dengan angka 50%, karena kita bicara sekali putaran ya. Itu 8%. Ya 8% tetap gede loh. 8% dari 820.000 TPS berapa? Kalau mungkin 64.000 kalau saya nggak salah. 10% aja kan sudah 64.000 TPS. 64.000 TPS. Gimana itu? Sangat tidak mudah untuk membuktikan adanya kecurangan. Yang jelas kecurangan itu atau membatalkan hasil itu harus di ranah Mahkamah Konstitusi. Nggak bisa di DPR lewat hak angket, nggak bisa di tempat yang lain. Cuman ada menurut konstitusi dan undang-undang kita, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Begitu. Oke, terima kasih Mr. Q atas mitos-mitos tausiahnya mengenai mitos-mitos kecurangan pemilu 2024. Pilpres lah ya khususnya ya. Pilpres 2024. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.